90% trader gagal bukan karena mereka tidak bisa trading menggunakan Fibonacci, tapi karena mereka salah membaca sinyal Fibonacci. Dalam video ini, saya akan bongkar cara menggunakan Fibonacci secara efektif di segala kondisi market apapun. Efektivitas Fibonacci sangat bergantung pada cara Anda mengaplikasikannya, dan kuncinya terletak pada penggunaan level Fibonacci pada swing harga yang tepat. Ketika melihat grafik pergerakan harga, Anda akan menemukan banyak level swing harga. Anda mungkin menghubungkan dua titik yang terlihat signifikan menurut analisis Anda, sementara trader lain mungkin memilih titik yang berbeda. Ini bukan berarti salah satu dari kalian salah, melainkan cara ini menunjukkan sifat subjektif dari Fibonacci. Untuk menerapkan Fibonacci retracement dengan benar, langkah pertama adalah menentukan tren dominan pada pergerakan market. Setelah itu, cari swing high dan swing low yang paling jelas. Inilah titik-titik yang akan kita gunakan untuk menggambar garis Fibonacci pada grafik pergerakan harga. Di tren bullish, kita akan menggambar Fibonacci dari swing low ke swing high. Kenapa? Karena dalam tren naik, kita mencari level support potensial, tempat di mana harga bisa berhenti atau bahkan berbalik arah saat terjadi pullback. Dengan kata lain, Fibonacci membantu kita menemukan area di mana harga kemungkinan besar akan memantul sebelum melanjutkan pergerakan naik. Di tren bearish, kita akan menggambar Fibonacci retracement dari swing high ke swing low. Ini karena di market yang sedang turun, kita mencari level resistance, area di mana harga berpotensi terhenti atau bahkan berbalik arah. Jadi dengan menggunakan Fibonacci, kita bisa mengidentifikasi titik-titik yang kemungkinan besar menjadi hambatan bagi pergerakan harga lebih lanjut, memberi kita peluang untuk masuk atau keluar dengan lebih tepat. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan trader adalah memaksakan level Fibonacci pada pergerakan market. Ingat, tidak setiap pergerakan harga akan selaras sempurna dengan level Fibonacci, dan itu hal yang wajar. Jika Anda mencoba menyesuaikan level Fibonacci agar terlihat cocok, justru bisa menyesatkan analisis Anda. Yang terpenting adalah menggunakannya dengan objektif dan hanya menerapkannya pada swing yang jelas, sehingga Anda mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang potensi area support dan resistance di market. Fibonacci retracement yang paling efektif adalah yang terlihat jelas di grafik pergerakan market tanpa harus dipaksakan. Jika Anda mencoba menutup sebelah mata Anda atau mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa level tersebut cocok, itu tanda bahwa mungkin Anda memaksakan analisis kalian sendiri. Sebaiknya, cari setup yang lebih jelas dan alami. Saat menerapkan Fibonacci retracement, selalu pikirkan tentang struktur market. Misalnya dalam tren naik, Anda mencari peluang buy di sekitar level Fibonacci saat harga mengalami pullback. Ide utamanya adalah bahwa tren akan terus berlanjut setelah adanya koreksi, dan level retracement ini bisa memberikan titik masuk yang lebih optimal dengan harga yang lebih baik. Dengan memahami ini, Anda dapat menggunakan Fibonacci secara lebih efektif untuk menangkap peluang di market. Aturan pertama dalam menggunakan Fibonacci adalah memastikan bahwa level ini diterapkan di market yang sedang tren. Tanpa tren yang jelas, level Fibonacci kehilangan efektivitasnya dan tidak lagi memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan harga. Saat Anda mengidentifikasi tren, langkah berikutnya adalah mencari swing harga yang logis sebagai acuan untuk menarik garis Fibonacci. Ini adalah tahap yang sangat penting. Dan disinilah banyak trader sering mengalami kesulitan. Kuncinya adalah menemukan titik swing high dan swing low yang paling relevan yang benar-benar mencerminkan kondisi market saat ini. Jika titik yang dipilih terlalu sembarangan atau dipaksakan, maka level Fibonacci yang dihasilkan pun kurang akurat, sehingga bisa menyesatkan keputusan trading Anda. Dengan memilih titik yang tepat, Anda bisa menggunakan Fibonacci secara lebih efektif untuk mengidentifikasi area support dan resistance yang berpotensi menjadi titik pembalikan harga. Setelah Anda menempatkan level Fibonacci pada pergerakan harga, Anda akan melihat beberapa level retracement utama yang paling umum digunakan yaitu 38%, 50%, 61%, dan 78%. Garis-garis ini dapat berperan sebagai zona support potensial dalam tren naik atau zona resistance dalam tren turun. Banyak trader cenderung fokus pada level retracement 61% karena sering dianggap sebagai area golden ratio yang diyakini sebagai titik di mana harga memiliki kemungkinan besar untuk berbalik arah. Namun, penting bagi kita untuk tidak mengabaikan kekuatan dari level retracement lainnya, karena setiap level dapat memberikan sinyal penting tergantung pada konteks pergerakan harga. Dalam tren yang kuat, harga mungkin hanya melakukan retracement hingga ke level 38% sebelum kembali melanjutkan pergerakan sesuai dengan arah tren. Dalam kondisi ini, retracement cenderung lebih dangkal karena ini menunjukkan bahwa momentum tren masih sangat dominan. Sementara itu, dalam tren yang lebih lemah, harga dapat melakukan retracement lebih dalam, bahkan mencapai level 78% sebelum melanjutkan pergerakannya. Level 78% termasuk dalam level Fibonacci extension, dan sering dianggap sebagai batas ekstrim untuk retracement.
Jika harga melebihi level ini, tren utama mungkin sedang dalam proses pembalikan atau kehilangan kekuatannya. Perlu dipahami bahwa level Fibonacci tidak selalu bertindak sebagai titik support atau resistance yang tepat. Sebaliknya, level-level ini membantu Anda mengidentifikasi area atau zona di mana harga mungkin bereaksi. Oleh karena itu, lebih baik memandang level Fibonacci sebagai zona daripada sebagai garis yang tepat dan kaku. Ini karena harga seringkali bergerak dalam kisaran tertentu dan tidak selalu menyentuh level Fibonacci secara persis. Perlu diperhatikan bahwa level Fibonacci seringkali kurang efektif dalam kondisi market yang bergerak sideways atau konsolidasi. Karena, ketika market bergerak dalam range yang sempit dan tidak menunjukkan tren yang jelas, level Fibonacci cenderung kehilangan relevansinya. Hal ini karena harga bergerak bolak-balik tanpa arah yang pasti, sehingga level Fibonacci retracement tidak memberikan sinyal yang berarti. Dalam situasi seperti ini, seringkali lebih baik menunggu terjadinya breakout yang jelas sebelum menerapkan analisis Fibonacci. Ini adalah salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan, yaitu menerapkan Fibonacci retracement pada pergerakan harga di time frame kecil yang lebih pendek. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah yang membuat analisis trading kita menjadi kurang efektif. Mengandalkan Fibonacci pada time frame kecil dapat meningkatkan risiko kesalahan analisis, karena pergerakan harga yang cepat dan tidak menentu dapat memicu keputusan trading yang impulsif dan kurang terencana. Ketika Anda mencoba menggunakan Fibonacci retracement pada pergerakan harga di time frame kecil, level-level yang dihasilkan seringkali terlalu berdekatan. Kedekatan ini membuat sulit untuk menentukan level mana yang benar signifikan dan level mana yang hanya merupakan gangguan dalam pergerakan harga. Jadi apa solusinya? Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat saat menggunakan Fibonacci, cobalah beralih ke time frame yang lebih besar. Dengan menggunakan time frame yang lebih luas, Anda dapat melihat gambaran tren utama secara lebih jelas, tanpa terlalu banyak gangguan dari pergerakan harga kecil yang sering menipu. Time frame yang lebih besar memberikan konteks yang lebih kuat terhadap pergerakan harga dan membantu Anda mengidentifikasi level Fibonacci yang benar signifikan. Ini berarti Anda dapat menemukan titik entry dan exit yang lebih strategis, menghindari sinyal palsu, serta memahami arah market dengan lebih baik. Alih-alih terjebak dalam volatilitas kecil di time frame pendek, fokuslah pada gambaran besar. Dengan begitu, keputusan trading Anda akan lebih terarah dan memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi. Anda tidak harus terpaku pada satu time frame saat menggunakan Fibonacci. Sebaliknya, cobalah menerapkan analisis multi-time frame untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pergerakan market. Misalnya, Anda bisa memulai dengan time frame yang lebih besar untuk mengidentifikasi tren dominan dan menentukan level Fibonacci yang signifikan. Setelah itu, perbesar skala analisis Anda dengan beralih ke time frame yang lebih kecil untuk mencari titik entry yang lebih presisi. Pendekatan ini memungkinkan Anda melihat market dari perspektif yang lebih luas, sambil tetap mendapatkan detail yang diperlukan untuk pengambilan keputusan trading yang lebih optimal. Dengan kata lain, time frame besar memberi Anda arah, sementara time frame kecil membantu Anda menemukan momen terbaik untuk masuk ke market. Salah satu manfaat besar dari menggunakan Fibonacci di time frame yang lebih besar adalah membantu Anda menghindari overtrading atau trading berlebihan. Saat Anda terlalu fokus pada time frame yang lebih kecil, Anda mungkin merasa perlu untuk masuk dan keluar market setiap kali ada pergerakan kecil. Hal ini bisa membuat Anda merasa bahwa setiap fluktuasi harga adalah peluang yang signifikan, padahal seringkali tidak demikian. Namun, dengan memperluas pandangan Anda menggunakan time frame yang lebih besar, Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tren utama dan pergerakan harga yang lebih besar. Ini memungkinkan Anda untuk lebih selektif dalam memilih kesempatan trading yang benar-benar berarti dan menghindari keputusan impulsif. Dengan cara ini, Anda bisa lebih fokus pada pergerakan harga yang lebih penting, yang memberikan peluang dengan resiko yang lebih terkontrol. Dalam analisis harga menggunakan Fibonacci, kita mengenal dua jenis pullback, yaitu pullback dangkal dan pullback dalam. Pullback dangkal terjadi ketika harga hanya bergerak sedikit menjauh dari level harga sebelumnya, biasanya sekitar level 38,2% pada Fibonacci retracement. Pullback ini seringkali menandakan bahwa tren utama masih kuat, dan harga berpotensi melanjutkan pergerakan ke arah sebelumnya setelah koreksi singkat. Sementara itu, pullback dalam terjadi ketika harga bergerak lebih jauh, seringkali mencapai level 61% atau lebih pada Fibonacci retracement. Pullback jenis ini menandakan koreksi yang lebih dalam dan seringkali menunjukkan bahwa market sedang mencari titik keseimbangan sebelum melanjutkan tren.
Saat market bergerak dengan momentum yang kuat, pullback biasanya tidak akan terlalu dalam sebelum tren utama kembali berlanjut. Dalam kondisi seperti ini, harga cenderung hanya mengalami koreksi kecil, seringkali menyentuh level 23,6% atau 38,2% pada Fibonacci retracement sebelum melanjutkan pergerakannya. Fenomena ini terjadi karena tren masih memiliki kekuatan yang dominan, sehingga market tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan koreksi sebelum kembali bergerak searah dengan tren utama. Jika Anda melihat pullback yang dangkal seperti ini, itu bisa menjadi indikasi bahwa tren masih sehat dan memiliki peluang besar untuk terus berlanjut. Dengan memahami karakteristik pullback dangkal ini, Anda bisa lebih percaya diri dalam mengikuti tren tanpa khawatir tertinggal, karena koreksi yang terjadi biasanya hanya bersifat sementara sebelum market kembali ke arah tren sebelumnya. Pullback yang lebih dalam biasanya terjadi ketika tren belum sepenuhnya terbentuk atau masih dalam fase konsolidasi. Dalam kondisi ini, harga mungkin bergerak naik turun, menguji level previous high atau previous low, namun belum ada breakout yang jelas. Seringkali, pullback ini bisa mencapai level 61,8%, 78,6%, atau bahkan 88,6% pada Fibonacci retracement. Hal ini menunjukkan adanya koreksi yang lebih dalam, yang mungkin mengindikasikan bahwa market sedang mencari titik keseimbangan sebelum tren utama dapat dilanjutkan. Pullback yang lebih dalam seringkali menimbulkan kebingungan bagi trader. Pergerakan harga yang turun lebih jauh bisa membuat Anda berpikir bahwa tren telah berakhir. Namun, tidak selalu demikian. Dalam banyak kasus, pullback dalam lebih mencerminkan bahwa market sedang mengambil jeda lebih lama sebelum kembali ke arah tren utama. Ini bisa terjadi karena pelaku market sedang menilai kembali kondisi fundamental, atau menunggu katalis yang lebih kuat untuk melanjutkan pergerakan harga. Alih-alih langsung menganggap tren telah berakhir, penting untuk melihat konfirmasi tambahan, seperti apakah harga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan di level Fibonacci yang lebih dalam. Jika harga berhasil bertahan dan menunjukkan reaksi kuat dari level tersebut, maka kemungkinan besar tren utama masih berlanjut. Perbedaan utama antara pullback dangkal dan pullback dalam terletak pada informasi yang mereka berikan tentang kekuatan tren kepada kita, tinggal bagaimana cara kita menyikapi informasi tersebut. Saat harga mendekati level Fibonacci, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Sebagai langkah tambahan, perhatikan pola candlestick tertentu yang bisa membantu mengonfirmasi apakah level tersebut akan bertahan sebagai support resistance atau justru tertembus. Pendekatan ini bisa menjadi konfirmasi kedua sebelum Anda memutuskan untuk masuk ke market. Ada banyak pola candlestick yang bisa digunakan, tetapi dua pola yang paling berguna adalah pola candlestick engulfing dan candlestick dengan sumbu panjang. Ketika sebuah candlestick dengan sumbu panjang muncul di akhir pergerakan pullback, itu bisa menjadi tanda adanya tekanan kuat dari buyer atau seller. Sumbu yang terbentuk menandakan penolakan harga di level tertentu, yang seringkali menyebabkan harga bergerak berlawanan dengan arah pullback sebelumnya. Jika pola ini muncul di area penting Fibonacci, seperti level 38,2%, 50%, atau 61,8%, maka ada kemungkinan besar bahwa fase pullback telah berakhir, dan harga akan kembali melanjutkan tren utamanya. Pola bullish engulfing terjadi ketika sebuah candlestick besar muncul dan menelan sepenuhnya candlestick sebelumnya. Pola ini mengindikasikan bahwa buyer mulai mengambil kendali dari seller, dan momentum bullish sedang menguat. Semakin besar ukuran candlestick bullish dibandingkan candle sebelumnya, semakin kuat sinyal yang diberikan. Jika pola ini muncul di area penting Fibonacci retracement, maka ini bisa menjadi konfirmasi tambahan bahwa harga siap untuk kembali naik dan melanjutkan tren bullish. Pola bearish engulfing adalah kebalikan dari bullish engulfing. Pola ini terjadi ketika sebuah candlestick merah besar muncul dan menelan sepenuhnya candlestick hijau sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa seller mulai menguasai market dan momentum bearish sedang meningkat. Jika pola ini muncul pada level Fibonacci retracement, terutama di sekitar resistance kuat seperti level, maka ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa harga kemungkinan akan berbalik turun. Berdasarkan pengalaman saya, penggunaan pola candlestick bersamaan dengan level Fibonacci retracement cenderung memberikan hasil yang lebih akurat, terutama pada time frame yang lebih besar. Hal ini terjadi karena pergerakan harga di time frame besar cenderung lebih stabil dan valid, sehingga level Fibonacci lebih dihormati oleh market. Dengan kata lain, level seperti 38,2%, 50%, 61,8%, hingga 78,6% lebih mungkin menjadi area yang benar-benar dipantau oleh para trader institusional dan para trader besar.
Metode Golden Ratio adalah salah satu strategi cerdas dalam memanfaatkan level Fibonacci retracement untuk trading. Metode ini berfokus pada area antara 50% hingga 61,8%, yang sering disebut sebagai zona emas. Mengapa area ini begitu penting? Karena dalam banyak kasus, harga cenderung mengalami pembalikan atau melanjutkan tren utamanya setelah mencapai zona ini. Jika Anda menemukan tren yang jelas di market, lalu menerapkan Fibonacci retracement pada tren tersebut, maka Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi level kunci di mana harga memiliki kemungkinan besar untuk memantul atau mengalami reversal. Strategi ini sangat efektif, terutama ketika harga mulai bergerak berlawanan dengan tren utama. Misalnya, saat market melawan tren naik dan harga mulai menunjukkan potensi pembalikan. Saat harga mendekati level Golden Ratio, yaitu antara 50% hingga 61% Fibonacci, penting untuk memperhatikan dengan seksama apakah harga berhasil menembus dan ditutup di atas level 61%. Namun, skenario trading yang lebih menarik terjadi ketika harga mencapai zona 50-61%, tetapi tidak mampu menutup di atas level tersebut. Dalam kasus ini, bisa jadi ini adalah sinyal bahwa tren turun siap berlanjut. Mengapa? Karena jika harga tidak bisa menembus level 61%, ini menunjukkan bahwa momentum pembeli tidak cukup kuat untuk melanjutkan tren naik, dan harga berisiko untuk terus bergerak ke arah tren turun. Dalam pergerakan market yang nyata, seringkali harga akan sedikit bergerak melewati level Golden Ratio, bahkan mungkin menyentuh dan naik sedikit di atas level 61% Fibonacci. Namun, ini tidak membatalkan analisis atau pengaturan Fibonacci yang telah Anda buat sebelumnya. Jadi, jika harga sedikit bergerak di atas level 61%, itu bukan berarti sinyal yang salah. Kuncinya adalah ketika pergerakan harga kembali turun dan berada di bawah level 61%, ini bisa menjadi sinyal yang lebih kuat untuk melanjutkan strategi trading dengan menggunakan Golden Ratio. Saat harga kembali bergerak di bawah level 61%, itu menunjukkan bahwa tren utama kemungkinan akan dilanjutkan, dan pullback yang terjadi sebelumnya mungkin sudah berakhir. Pada grafik pergerakan market ini, ketika kita melihat harga memantul dari zona Golden Ratio, itu adalah tanda pertama bahwa tren naik mungkin akan berlanjut. Setelah harga memantul, kita mulai mencari pergerakan harga naik kembali untuk mengonfirmasi bahwa tren sebelumnya masih valid. Target pertama yang kita perhatikan adalah level Fibonacci 38%. Jika harga berhasil menembus level 38%, ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa tren naik sebelumnya mulai menguat kembali. Setelah menembus level 38%, pemberhentian berikutnya kemungkinan besar akan ada di level Fibonacci 23%. Di level ini, kita bisa melihat harga berhenti sejenak atau mungkin sedikit melonjak. Namun, jika tren naik ini sangat kuat, level Fibonacci 23% mungkin tidak akan bertahan, dan harga bisa terus bergerak melewati level ini. Dalam kasus seperti itu, kita bisa melihat harga kembali ke titik awal pergerakan penurunan sebelumnya, memperkuat asumsi bahwa tren naik sudah kembali dilanjutkan. Level Fibonacci bukan hanya sebagai acuan target pergerakan harga, tetapi juga sangat berguna untuk mengelola trading Anda. Dengan memanfaatkan level Fibonacci, Anda bisa menentukan kapan waktunya untuk mengambil keuntungan atau kapan harus menempatkan stop loss untuk melindungi posisi Anda. Namun, jika harga tidak bergerak lebih tinggi dari level Golden Ratio, Anda bisa menempatkan stop loss tepat di bawah level tersebut. Dengan cara ini, jika pergerakan market tiba-tiba berbalik arah setelah Anda melakukan entry, posisi Anda akan terlindungi dengan baik. Ini adalah salah satu cara untuk mengelola risiko sekaligus memastikan Anda bisa memanfaatkan pergerakan market secara optimal tanpa terjebak dalam kerugian besar. Menggabungkan Fibonacci retracement dengan indikator bisa menjadi cara yang efektif untuk mengukur seberapa akurat sinyal konfirmasi sebelum Anda melakukan entry. Salah satunya adalah dengan memadukan Fibonacci dengan EMA 200. Fibonacci saja sudah dapat membantu Anda menemukan level support dan resistance potensial. Namun, meskipun level ini memberi gambaran, mereka belum cukup memberikan konfirmasi yang kuat untuk keputusan trading. Disinilah peran indikator EMA 200 menjadi sangat penting. Dengan menambahkan EMA 200, Anda akan mendapatkan lapisan validasi ekstra yang bisa memberikan sinyal yang lebih solid dan meyakinkan untuk memutuskan apakah level support atau resistance yang teridentifikasi oleh Fibonacci benar-benar akan bertahan atau tertembus. EMA 200 memiliki dua fungsi utama yang sangat berguna dalam metode ini. Pertama, EMA 200 membantu Anda melihat dominasi tren dalam pergerakan harga. Indikator ini memberikan gambaran jelas tentang apakah market sedang dalam kondisi tren naik atau turun. Kedua, EMA 200 bertindak sebagai dukungan dan perlawanan dinamis. Saat harga bergerak, EMA 200 pun bergerak, menciptakan hambatan yang fleksibel yang seringkali dihormati oleh pergerakan harga. Ketika level Fibonacci sejajar dengan EMA 200,
Anda akan melihat titik pertemuan antara keduanya. Ini adalah momen penting karena pertemuan dua level kunci ini dapat memberikan sinyal entry yang sangat kuat. Dengan kata lain, saat kedua alat analisis ini menyatu, potensi untuk pergerakan harga yang signifikan semakin besar. Menggabungkan Fibonacci dengan indikator volume bisa memberikan konfirmasi yang lebih kuat dalam analisis Anda. Ketika harga mencapai area support Fibonacci, saya selalu memperhatikan pergerakan volume yang terjadi. Volume bisa diibaratkan seperti detak jantung market mengindikasikan seberapa banyak aktivitas yang terjadi di market. Ketika market menunjukkan sentimen bullish yang kuat, kita biasanya akan melihat lonjakan volume yang signifikan. Artinya, banyak trader yang tertarik untuk masuk market dan mendukung arah pergerakan harga. Namun, yang menarik adalah ketika harga kembali ke level support Fibonacci. Jika volume mulai mengecil, terutama saat harga mengalami pullback, itu bisa menjadi pertanda baik. Menurunnya volume ini menunjukkan bahwa lebih sedikit trader yang menjual, dan tidak ada lagi tekanan jual yang besar. Ini menandakan bahwa market mungkin siap untuk berbalik arah, dan melanjutkan pergerakan sesuai tren yang lebih besar. Menggabungkan volume dengan level Fibonacci juga bisa membantu Anda mengenali fake out. Terkadang, harga bisa turun sedikit di bawah level Fibonacci, yang membuat beberapa trader merasa khawatir atau bahkan takut untuk tetap berada di market. Namun, jika volume tetap stabil atau bahkan menurun selama penurunan tersebut, kemungkinan besar ini hanya tipuan market. Artinya, meskipun harga terlihat seperti menembus level Fibonacci, volume rendah mengindikasikan bahwa tidak ada tekanan jual besar, dan pergerakan harga sebenarnya masih bisa kembali naik. Ini adalah tanda bahwa harga mungkin akan segera balik arah dan melanjutkan tren utama. Salah satu strategi trading favorit saya, selain menggabungkan Fibonacci retracement dengan volume, adalah memanfaatkan level Fibonacci yang terletak di area supply and demand. Meskipun fenomena ini tidak selalu muncul dalam pergerakan market, ketika hal ini terjadi, itu bisa menjadi sinyal yang sangat berharga. Area supply and demand sendiri merujuk pada level harga di mana terdapat tekanan kuat dari penjual atau pembeli yang dapat menyebabkan pergerakan harga berbalik arah. Ketika level Fibonacci bertepatan dengan area ini, itu dapat menambah konfirmasi lebih kuat terhadap potensi pembalikan harga yang lebih tepat. Jika kita bisa memanfaatkan momen ini dengan baik, peluang trading yang menguntungkan bisa terbuka lebar. Dalam contoh pergerakan market ini, perhatikan dengan seksama ketika harga mendekati area demand utama yang sejajar dengan level Fibonacci. Ini bisa menjadi momen yang sempurna untuk mempertimbangkan entry ke market. Ketika harga memantul dengan kuat dari area ini, itu bisa menjadi tanda awal bahwa tren naik yang kita harapkan mulai terbentuk. Kombinasi antara level Fibonacci yang tepat dan area demand yang kuat memberikan kita kepercayaan lebih untuk mengambil posisi yang menguntungkan. Dengan memanfaatkan kedua faktor ini secara bersamaan, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk entry yang sukses dan lebih akurat dalam trading. Di sisi lain, ketika harga mendekati area supply dan bertepatan dengan level Fibonacci, ini bisa menjadi tanda penting bahwa pembeli mulai kehabisan tenaga. Jika harga terhenti dan ditolak untuk bergerak lebih tinggi pada level tersebut, ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk mulai berburu peluang entry. Penolakan harga di area supply yang sejajar dengan level Fibonacci menunjukkan adanya tekanan jual yang kuat, memberi sinyal bahwa market mungkin siap untuk berbalik arah. Dengan memanfaatkan sinyal ini, kita bisa lebih yakin dalam mengambil keputusan untuk entry ke market, mengantisipasi pergerakan harga yang akan datang. Jadi, Fibonacci retracement adalah alat yang sangat powerful jika digunakan dengan benar. Tergantung bagaimana cara Anda memanfaatkannya untuk membantu Anda menganalisa pergerakan market. Ingat, Fibonacci mungkin tidak selalu akurat, tapi Fibonacci bisa berperan penting dan bisa membantu Anda mengidentifikasi area potensial di mana harga mungkin bereaksi. Selalu gunakan Fibonacci dalam konteks yang tepat, kombinasikan dengan alat analisis lain, dan jangan lupa untuk mengelola risiko dengan baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman trader Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana saya akan membahas strategi trading lainnya.